Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, gurame, lele, dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi sehat, bahagia, dan juga menuju kesuksesan. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, gurame, dan semua jenis ikan. Hari ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan teman-teman yang sering masuk ke komentar atau inbox, juga WA di grup. Bolehkah ikan nila ini dicampur dengan gurame? Ini kan sering ditanyakan ya oleh teman-teman, karena ya tentunya mereka yang mau membuka usaha budidaya, mereka tidak akan mau kecolongan. Jadi biar tidak salah langkah gitu. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi teman-temanku semua, pecinta ikan nila, gurame, dan lele, sebelumnya saya jelaskan dengan detail ya. Perlu diketahui juga oleh teman-teman semua, di sini di kolam saya pun ikan nilanya itu dicampur dengan gurame di beberapa kolam ya, tentunya tidak semua kolam. Khususnya yang di sini di kolam ini dulu sekali itu betul-betul banyak sekali nila dan guramehnya, bahkan sampai berkembang biak. Namun sekarang hanya ada beberapa, itu bisa dilihat ya. Bisa dilihat di situ ada kuning. Di sini khusus kuning semua guramehnya, kurang lebih ada 6 ekor yang ukuran mulai setengah kilo sampai 1 kilo. Di kolam sampingnya pun ada, namun di kolam lain tidak ada. Hanya 2 atau 3 kolam yang saya isi atau saya campurkan dengan gurame. Jadi teman-temanku semua, pecinta ikan nila, gurame maupun ikan lele, penjelasannya seperti ini. Jadi sebetulnya ikan gurame dan ikan nila itu hampir sama ya. Mulai dari sifat hidupnya juga pola makannya. Kalau kita ketahui, kalau kita bisa mengamati dengan jelas, ikan nila ini dia kan omnivora, dia memakan segalanya ya, dari sayur-sayuran hijau-hijauan seperti kangkung ya, tanaman apu-apu, sawi, dan seterusnya. Juga ikan nila mau memakan pelet. Nah, ternyata ikan gurame pun seperti itu, hampir sama pola makannya, menu makannya itu sama. Ikan gurame ya memakan sayur-sayuran, juga memakan pelet. Bahkan ikan gurame itu lebih suka daun-daunan hijau-hijauan seperti keladi, kangkung, dan seterusnya. Jadi dari penjelasan yang awal ini sudah masuk logika. Antara nila dan gurame ini memiliki kesamaan yang begitu kuat. Yang pertama adalah pola makannya, pola makan, menu makan maksud saya, itu menu makan yang hampir sama, memakan segalanya. Kemudian yang nomor 2 yang perlu kita ketahui bersama, ikan gurame ini adalah salah satu ikan yang sangat tenang, ikan yang santai, ikan yang tidak beringasan ataupun galak. Maka saya kira sangat mungkin untuk dicampurkan dengan nila ya. Namun ada beberapa catatan, nanti kita sampaikan di belakang. Kita sampaikan dulu persamaan dan perbedaan antara nila dan gurame, biar nanti teman-teman juga bisa mencerna pelan-pelan. Kemudian di sifatnya ini memang agak sedikit berbeda antara gurame dan nila. Jadi kalau gurame itu lebih cenderung santai, tidak terlalu agresif ya. Kalau nila, dia itu salah satu ikan yang agresif. Maksudnya agresif tidak suka menyerang, namun agresif dia lincah. Nila ini cenderung lincah. Nah, dari karakter sifat yang seperti ini, kita harus bisa memahami, kita harus bisa menjadi patokan. Ini harus bisa menjadi patokan untuk bagaimana cara mencampurkan nila dan gurame agar tidak merugikan. Nah, di sini akan saya jelaskan. Teman-temanku semua, di saat kita menginginkan pencampuran antara gurame dan nila, kita itu harus bisa memilih. Kita harus bisa memilih. Kita akan membudidayakan fokus ke nilanya atau akan ke guramehnya. Di saat kita ingin fokus membudidaya guramehnya, membudidaya atau membesarkan guramehnya, maka nila tidak boleh terlalu banyak.
nila tidak boleh terlalu banyak. Kenapa? Karena seperti saya sampaikan tadi di persamaan dan perbedaan, gurame itu ikannya santuy, tenang, slow, penuh dengan penghayatan, mungkin lah kira-kira seperti itu. Sedangkan kalau nila, dia itu congok. Congok ini artinya kalau makan dia walbul, tatap. Nah, itu. Jadi kalau kita ingin membesarkan gurame, namun di situ terlalu banyak nilainya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi guramenya akan lambat besar. Kenapa? Ya dikarenakan pakan yang kita berikan akan lebih cepat habis dimakan oleh nila. Itu kalau kita fokus membesarkan gurame, maka nilainya jangan terlalu banyak. Nah, namun sebaliknya, kalau kita ingin membesarkan nila, maka kita bisa memasukkan gurame namun jangan terlalu banyak. Ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Jadi teman-temanku semua, kalau kita ingin fokus membesarkan nila, maka tentu boleh-boleh saja kita masukkan gurame, karena gurame itu ikan yang santai dan tidak mengganggu. Namun demikian guramenya juga jangan terlalu banyak. Cukup hanya beberapa ekor, dan kalau bisa saya sarankan itu guramenya yang ukuran besar, jangan ukuran kecil. Kalau nanti ukuran kecil, kasihan, nanti malah hanya mati saja guramenya, karena gurame itu gampang stres. Dan apabila ikan nila ini terlalu banyak, maka guramenya akan stres, lama-lama akan mati karena terlalu sering sekali ketinggalan pakan. Sedangkan kalau kita hanya meletakkan beberapa ekor saja di kolam, misalkan ada 5 ekor atau sampai 7 ekor, sedangkan di kolam ini ada 500 ekor nila, saya kira tidak masalah sama sekali. Bahkan pengalaman saya, teman-temanku semua, ikan nila yang dicampurkan dengan gurame pertumbuhannya itu lebih cepat daripada ikan nila yang tidak dicampurkan dengan gurame. Ya, kenapa seperti itu? Mungkin logikanya seperti ini. Yang saya amati, kolam gurame itu akan sangat cepat berlumut. Ya, mungkin di saat kita mencampurkan dengan gurame ikan nila itu, secara otomatis kolam itu kan nanti banyak lumutnya. Jadi ikan nila ini akan mendapatkan stok pakan yang berlimpah, menjadi tidak kekurangan pakan. Dan untuk menyentabilkan kolam juga, itu ikan gurame memiliki andil apabila ikan guramenya sudah besar. Seperti ini kemarin ini kan sempat mengalami kematian ya kolam ini. Namun saya berpikir saya kira gurame harus saya masukkan. Ternyata betul, begitu gurame saya masukkan, kolam ini sangat cepat sekali berubah menjadi warna hijau seperti sekarang ini ya. Hijaunya hijau bagus. Nah, bisa disebabkan karena penyesuaian dari ikan gurame itu sendiri yang bisa membentuk percepatan plankton atau percepatan lumut-lumut yang ada di dinding-dinding kolam, sehingga sekarang bisa dilihat bersama hampir tidak ada ikan nila yang mati ya. Ini sudah segar-segar semua. Dilihat dari respon pakan yang begitu bagus. Ikan yang ini kita bisa lihat lincah seperti ini menunjukkan bahwa ikan ini sehat dan tidak menjadi masalah apabila dicampurkan dengan gurame. Dan teman-temanku semua, pecinta ikan nila, gurame dan seterusnya, kemudian ada pertanyaan lagi seperti ini. Apakah nanti ikan gurame ini tidak akan seperti menyerang nila yang masih kecil atau larva-larva yang masih baru netas ya? Pengalaman saya dulu kan pernah saya campurkan antara gurame besar dan indukan di kolam ini ya. Jadi justru yang memakan itu bukannya gurame yang saya amati, namun yang memakan adalah nila-nila yang lain. Dan itu nila-nila yang lain. Artinya ini menunjukkan bahwa sebetulnya aman gurame itu dicampur dengan nila, dengan catatan guramenya tidak terlalu banyak, hanya ada beberapa ekor saja.
Jadi baiklah teman-temanku semua pecinta ikan. Jadi ini saja dulu yang dapat saya jelaskan. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal di hati, bisa teman-teman itu WA, bisa inbox, atau bisa juga komentar di bawah, atau komentar di bawah video ya. Jadi seperti itu. Intinya pencampuran antara nila dan gurame tidak menjadi masalah. Itu sesuai dengan yang saya alami. Bahkan saya amati nila bisa jadi lebih cepat besar karena dia memakan daripada sisa-sisa atau memakan lumut-lumut yang ada di dinding, yang mana lumut ini akan sangat cepat tumbuh di saat di dalam kolam itu ada gurame. Ini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Salam berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi kisah, dan berbagi rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.